Baik Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Jadi karena kita mau mengkolaborasikan antara dua platform, yaitu Pixton dan Google Slide. Kenapa saya gunakan Google Slide? Karena pada Google Slide ini kita bisa gunakan dengan menggunakan add-on yang pertama. Kemudian yang kedua, Google Slide ini adalah satu aplikasi untuk membuat presentasi, sangat mirip dengan PowerPoint. Hanya bedanya kalau PowerPoint itu kalau menggunakan Office selain 365 bisa digunakan secara offline tanpa jaringan. Tapi kalau Google Slide mau tidak mau harus menggunakan jaringan. Jadi kita harus masuk ke browser. Gunakan browser dari Google karena kita menggunakan aplikasi Google Slide yang juga produk dari Google. Nah, untuk membuka kita langsung saja cara membukanya. Ketika sudah terbuka browser ini, di bagian pojokan kanan atas, sudut kanan atas, ada pilihan Gmail, Image, kemudian Google Apps, dan profil akun kita. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang Google Apps ini, dilambangkan dengan titik 9 berbentuk bujur sangkar. Nah, ketika kita klik titik 9 ini, maka akan dihadapkan banyak sekali pilihan. Jadi Bapak Ibu nanti biasakan jika menggunakan Google dari Google App ini supaya tidak repot untuk mengetik cari. Kalau kita turun ke bawah, banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai itu. Jamboard Keep. Nah, cari yang Google Slide yang ini. Tulisannya Slides, slide berwarna kuning. Ya, Slides kalau di bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini tinggal kita klik saja ini. Masih dalam proses untuk membuka. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Google Slide ya Bapak Ibu ya. Pada Google Slide ini kita tidak perlu menggunakan menu save atau menyimpan, akan tersimpan secara otomatis. Dan juga bisa kita gunakan secara offline dengan mode offline. Kali ini kita tetap menggunakan yang online karena akan dikaitkan dengan Pixton. Nah, ini beberapa slide yang pernah saya buat ataupun yang pernah membuka dari orang lain. Nah, dari banyak pilihan ini, pilih yang kosong saja Bapak Ibu ya, yang kosong, yaitu yang ada tanda tambah. Jika tidak ditemukan tanda tambah di sini, Bapak Ibu bisa turun ke bawah. Di sudut kanan bawah, yang ini ya, sudut kanan bawah juga ada tanda tambah. Ini sama dengan tanda tambah yang di atas untuk membuka slide yang kosong. Itu ada tulisannya buat presentasi baru. Jadi Bapak pilih tanda tambah di sudut kanan bawah atau dengan memilih di barisan atas yang kosong ini. Kita coba yang dari atas. Klik saja. Nah, kita sudah masuk ke Google Slide. Masih dalam proses nih. Nah, ini Google Slide ya. Langkah pertama kita hapus saja dulu template yang sudah disiapkan oleh Google Slide ini untuk membuat tulisan. Dengan cara blok saja, klik kiri dan tahan, blok saja. Kemudian kalau sudah diblok seperti ini, tekan saja delete di keyboard. Oke, kita tekan delete sehingga layarnya kosong. Oke.
kedua setelah Google Slide terbuka. Kemudian langkah ketiga, kita akan menggunakan Pixton dalam membuat komik ini. Nah, Bapak Ibu, di bagian atas ini, menu-menu di atas ada file, edit, tampilan, sisipkan, dan seterusnya. Ini semuanya bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi ini, untuk membuat komik ini. Namun sebelum kita gunakan, langkah ketiga ini kita tambahkan dulu atau install dulu Pixton dari add-on yang ada tulisan add-on ini. Jadi setelah atur alat add-on bantuan, pilih yang add-on. Mungkin ada yang tulisannya pengaya, itu pun sama artinya dengan add-on ini. Jadi kita klik add. Berikutnya dapatkan add-on. Cuma satu ini yang aktif. Klik saja dapatkan add-on. Nah, ini add-on yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Peer Deck, silakan di install Peer Deck dari add-on ini. Kalau mau menggunakan Nearpod untuk Google Slide juga silakan diinstal dari sini. Bagi guru matematik untuk membuat rumus matematik bisa dipakai MathType ini. Begitu juga Hypatia Create ini juga untuk matematik. Slide Translator untuk terjemah slide dan seterusnya, banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, karena banyak ini, kalau kita cari satu persatu mungkin butuh waktu yang panjang. Untuk mempermudah, maka pada penelusuran yang di atas dengan lambang kaca pembesar ini, kita ketik saja penelusuran ini Pixton. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Muncul Pixton ini. Klik saja, maka sistem akan mencari. Nah, pilih yang Pixton berwarna apa ini? Biru atau hijau, biru muda ya. Nah, warna ini biru apa ini? Biru. Ini ada tulisan Pixton. Cari, pilih yang ini Bapak Ibu ya. Kan sini ada key point. Pilih yang Pixton ini. Kita klik saja. Dan install yang berwarna biru ini. Instalasi ini hanya cukup satu kali ini saja Bapak Ibu. Untuk berikutnya tidak perlu diinstal lagi. Kecuali kalau kita uninstall. Seperti saya tadi sebelum saya gunakan ini saya uninstall dulu supaya bisa diinstal. Tapi kalau sudah diinstal sebetulnya sudah tersimpan di add-on. Jadi kita klik install. Kemudian lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu pilih email mana yang akan digunakan. Ya, silakan pilih email yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan email yang kita gunakan saat ini, atau bisa juga menggunakan email yang lain ya. Untuk tidak repot, lebih cepat, kita gunakan email yang memang kita gunakan untuk membuka slide di awal tadi, atau membuka Google di browser di awal tadi. Kita klik email ini misalnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau bertemu seperti ini, apapun itu platformnya, jadi sekali lagi saya ulangi, apapun itu platformnya Bapak Ibu ya, ketika berjumpa dengan tulisan semacam ini jangan panik, apalagi sempat bingung. Silakan Bapak Ibu kalau bertemu semacam ini, karena di sebelah kiri ini ya, sebelah kanannya ini kan masih ada peluang di bawah untuk digeser. Ini artinya masih ada informasi di bagian bawah. Oleh karena itu kita buka dulu, kita turun dulu. Ini selalu Bapak Ibu ya, nanti kalau ketemu yang seperti ini tidak usah langsung
apa ya langsung panik ataupun bingung, telusuri dulu. Pak, Ya, Pak. ya silakan Pak. Kalau Ya silakan Pak. tampilan, ya di tampil itu nggak tampil saya email itu Pak. Nggak tahu kalau yang dia apply tampil nggak. Kalau Oh, yang Bapak tadi itu nggak. yang email tadi ya. Kalau ini yang Big Stone ini muncul ini Pak Las. Nah, ini muncul Pak. Oke, kita coba ya. Pilih install ya. Kemudian lanjutkan. Nah, ini baru muncul email. Muncul nggak email? Nah, kalau di sini nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain lihat nggak. Bapak Ibu yang lain gimana ya? Pak, belum muncul juga, Pak. Belum juga ya? Karena saya di Oh gitu. langsung di tampilan laptop saya ada. Saya di sini nggak ada. Oh iya iya. Ini mungkin karena apa ya? Tapi intinya begini Bapak. Ini kalaupun dibuka emailnya nggak muncul juga ini kayaknya nih. Karena dari apa tadi langsung diarahkan ke email. Jadi nanti Bapak Ibu ya setelah kita klik lanjutkan ini, kita ulang lagi ya. Lanjutkan. Nah setelah kita klik lanjutkan ini kita akan diarahkan ke email secara otomatis Bapak Ibu ya. Silakan, ini kebetulan ini tidak muncul. Jadi mungkin saya pun tidak bisa ini memunculkannya karena ini ada keterkaitan. Jadi kalau ada email sih kalau Bapak Ibu klik saja email mana yang digunakan ya. Biasanya cuma satu itu Bapak Ibu ya. Satu itulah yang muncul. Nah, kemudian kita telusuri untuk memilih izinkan. Klik izinkan Pak ya. Selalu itu ya harus itu Pak Las ya. Ini kunci untuk menggunakan semua platform berbasis online ini Pak. Oke Pak. Oke. Selalu ini kita izinkan deh. Kalau sudah nanti proses itu sudah selesai, gitu saja. Nah, Ini lagi. ini muncul ya Pak Las, Pickstone telah diinstal katanya. Muncul ya? Betul. Oke. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini, maka artinya sudah selesai, maka kita klik selesai. Karena sudah diinstal. Oke, selesai. Nah, jika muncul tulisan uninstall seperti ini artinya platform tersebut sudah diinstal. Ya. Kalau muncul tulisan uninstall. Tapi kalau muncul tulisan install, berarti platform tersebut, contohnya Pickstone ini, belum diinstal. Itu kurang lebih bahasa ininya ya. Jadi ini jangan diklik uninstall. Kalau uninstall berarti kita membatalkan instalasi. Tutup saja, close saja dengan tanda silang di sudut kanan atas. Tutup karena sudah kita install. Oke. Nah, sekarang sudah muncul nih di sebelah kanan aplikasi dari Pickstone. Welcome, selamat datang. Nah, kalau sudah ya kita langsung saja mulai dengan get started saja. Yang ini bawah sekali. Mulai atau get started. Nah, kita sudah bisa bekerja. Nah, kita sudah bisa bekerja Bapak Ibu ya. Langkah pertama dalam slide ini silakan memilih karakter dulu. Apakah yang pertama ini kita memilih wanita dengan rambut panjang, berbadan agak sedikit kurus. Bukan rambut. Pak, menyela Pak. Ya, silakan. Itu untuk di Google Slide-nya yang punya saya. Ya. Untuk fitur add-on-nya itu tidak ada Pak, tidak tampil. Google Slide-nya ya. Iya. Gini Pak, coba di refresh dulu Pak. Yang muncul setelah alat apa Pak ya? Setelah tulis atur alat. Ekstensi Pak. Itu ekstensi, coba ekstensi. Oh ya. Ya, coba dulu Pak ya ekstensi. Oh ada Oke. di dalamnya Pak. Iya. Betul ya. Iya. Makasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Iyalah. Jadi selain add-on ada ekstensi. Memang ada itu karena kita mengambil dari
Google Workspace, bukan Google Workspace, dari Google Market gitu. Jadi ada yang ekstensi tulisannya, ada yang add-on. Nah, kalau muncul ini adalah untuk jenis pick a type ya. Pick a type ini tipe dari postur tubuh lah kurang lebih ya. Ada yang kurus, yang gemuk, sedang, gemuk laki-laki, sedang laki-laki ini ya. Ini agak ini besar tinggi untuk laki-laki dan seterusnya. Nah, silakan kita pilih mana kira-kira postur yang kita ambil. Kita coba ya biar agak lebih gemuk ini, yang gemuk bawah ini, coba kita klik. Nah, kalau sudah kita klik maka nanti langkah kedua kita belum bisa memunculkan pilihan kita di slide ini, Bapak Ibunya belum. Masih ada langkah berikutnya. Setelah kita memilih postur tubuh tadi yang type, kita diminta untuk memilih warna kulit, color. Ini otomatis Bapak Ibu ya. Otomatis dia muncul ini, pilihan ini. Jadi berurutan dia. Kita pilih sembarang saja ya, yang ini misal. Nah, sudah dipilih warna kulit, rambut, jenis rambut. Kita ambil yang warna yang rambutnya pendek saja. Pendek. Kemudian muncul secara otomatis outfit istilahnya ini. Nah, kalau outfit ini terkait dengan pakaian. Gimana Pak Las? Ya, terkait dengan pakaian, Pak. Iya, kita coba yang ini ya. Misalnya yang pakai rompi nih. Oke. Pakaian sudah, kemudian otomatis digiring atau dihantarkan ke pose. Nah, ini gerak ya. Silakan dipilih, ada beberapa pose yang bisa kita ambil. Misal yang ini, yang nunjuk ini. Oke, kita klik pilihan. Setelah kita memilih pada pilihan terakhir ini, maka dari pilihan kita tadi yang mulai dari type, color, rambut, outfit sampai ke karakter ini akan muncul secara otomatis di slide Google Slide. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini bedanya dengan yang kemarin yang ditanyakan oleh Ibu Lazima kalau tidak salah, atau Ibu Dwi itu. Bukan ya, Ibu siapa ya? Nah, kalau di Pixton ini kita bisa mengatur lagi ukuran tinggi badan dari, kalau yang kemarin Pixton tidak bisa ya. Nah, kalau yang ini bisa kita atur. Oke. Sekarang ini sudah selesai nih untuk satu orang ini. Coba kita tutup dulu. Oke, tutup. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kita pilih latar belakangnya karena masih kosong ya. Atau kalau mau ditambahkan lagi, kembali kita ke Pixton lagi. Bapak Ibu kalau tambahkan, misalnya kita mau tambahkan satu orang lagi nih, kembali lagi kita ke add-on, kemudian Pixton, open. Jika ada yang mau tambahkan lagi, coba kita tambahkan satu lagi untuk yang perempuan. Get started lagi. Kita pilih yang wanita, yang agak kecil. Nah, ini. Setelah itu warna kulit. Kita pilih yang ini misalnya. Sudah warna kulit, jenis rambut. Nah, ini tidak ada rambut yang berhijab. Ini. Nah, hijabnya muncul di outfit, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang menginginkan nanti cari yang berhijab. Kita ambil yang paling atas, yang ini misalnya. Oke, outfitnya sudah. Kemudian posenya. Posenya
Mana ini kita ambil nih? Mana ini Palas yang mau kita ambil Palas? Yang mana ya? Apa yang ini ya, lagi tangan dilipat ini? Boleh Pak. Boleh ya. Ini kita anggap ini dua orang yang berdebat ini antara laki-laki dan perempuan. Oke. Maaf Pak, Kennedy mau tanya dulu Pak. Boleh silakan. Ini yang gambar Bapak yang nunjuk ini Pak ya, tadi kan pas yang terakhir di karakter itu bagaimana munculkannya di lembar slide kita itu Pak? Di Iya. Nah Tadi ini sudah terakhir kita kita pilih yang karakter kan ya. Berapa kali klik? Sekali atau 2 kali klik Pak? oke bentar ya. Kita ulang lagi Bu ya untuk menambahkan karakter yang nunjuk ini Bu ya. Iya ya Pak. Oke, kita tambahkan satu lagi nih. Kita tambahkan satu lagi. Sebenarnya ini udah langkah terakhir ini Bu ini. Misalnya nih cewek ini ya. Ya. Ini ada di bawah ini. Nah ya misalnya cewek itu tadi Pak. Yang ini ya. 1 kali klik Pak atau ditarik gambarnya Pak? Diklik Bay. Ini kita coba sudah yang ini sekarang tangan dilipat ya. Kita coba yang nunjuk ya. Mana yang nunjuk nih? Tapi yang ini yang lagi apa ini? Misalnya ini nunjuk ini bisa. Mana yang lagi nunjuk ya, kalau lagi nunjuk coba. Nah ini dia. Oke, klik Bay ini. Itu karakter punya saya, karakternya nggak ada warnanya Pak. Oh, kok bisa gitu ya? Pilihnya di mana? Yang itu kan punya Bapak itu kan ada warnanya Pak. Iya. Kok nggak ada warna ya? Iya. Gini Pak, kalau anu Bapak coba dari akun yang lain sekarang pakai akun apa ini? Aku email biasa ya? Gmail Pak. Oh, Gmail ya. Jadi email biasa. Mungkin lebih bagus kalau untuk cari yang warna. Saya sebenarnya gunakan Gmail juga nih. Coba dari akun belajar nanti Pak, coba Pak. Oke. Kemungkinan lebih bagus karena kayaknya itu anu ya lagi apa? Akun belajar ini lagi naik daun. Nah, jadi ini saja Bu ya. Silakan dipilih di bagian terakhir ini, pose ini. Banyak sekali nih pilihannya. Ini Pak maksudnya yang aku sudah aku pilih berapa kali nih Pak macam-macam gambarin deh. Kali klik ataupun 2 kali klik atau di drag ke ke layar ini tidak muncul Pak. Oh itu ya. Upload dari sinyal oke ya. Ya seperti dari sinyal itu Bu. Itu ya itu sinyal yang kayak gitu karena dalam proses mengapa ya. Ya Iya, benar iya. Pak. Sinyal kalau enggak Pak. Sebetulnya cukup dia satu kali klik di gambar itu langsung otomatis dia masuk di slide. Misal ini ya, kita coba lagi ya. Yang ini yang payung ini ya. Pak silakan Pak. Oke. Aku klik satu kali Mbak ini ya, kita klik satu kali. Kalau sinyalnya lagi stabil, maka secara otomatis langsung, ini kan lagi proses nih, langsung masuk ke slide. Nah itu dia. Jadi kemungkinan itu belum tidak stabil. Mungkin dalam beberapa saat masuk dewek dia mungkin masih dalam apa ya. Nah untuk menghapus ini silakan di apa saja biasa baik Bapak Ibu ya. Klik gambarnya, tekan delete. Klik gambarnya, tekan delete di keyboard untuk hapus. Ini kita lanjut ya. Oke. Nah sekarang Lanjut Pak. oke, makasih. Ini ada 2 karakter yang masuk sama-sama nunjuk lain jenis kelamin. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah, sekarang kita tambahkan ini nih, atau kita tambahkan dulu backgroundnya, latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini bisa kita tambahkan dengan cara memilih sisipkan ini Bapak Ibu ya, sisipkan atau insert. Pilih sisipkan atau insert, atau bisa juga dengan logo sisipkan gambar langsung boleh. Yang ini boleh lewat menu sisipkan atau dari sisipkan logo gambar, boleh semua. Silakan cari mana yang paling gampang, yang paling cepat boleh. Kita coba
belajar perlahan dengan milih sisipkan dulu. Kemudian yang gambar di atas ini. Upload. Nah, ini ada upload dari komputer. Kalau upload dari komputer ini suatu tanda bahwa gambarnya ada di komputer atau di laptop. Artinya sudah kita download terlebih dahulu. Jadi kalau ada gambarnya boleh menggunakan upload dari komputer. Jika mau mencari terlebih dahulu maka silakan ditelusuri internet yang di urutan kedua. Bisa juga dari drive diambil, bisa dari foto Google, atau dengan mengaitkan URL, atau dengan memutuh kamera. Ya. Kita coba lewat telusuri internet saja biar nanti lebih gampang Bapak Ibu. Drive, foto ini harus kita cari dulu. Coba kita telusuri internet, klik telusur. Nah ini dia telusur gambar, tinggal kita ketik saja. Misal mau kita ketik ruang kelas misalnya ya. Ketik biasa saja. Ruang kelas. Kemudian enter. Silakan dipilih apakah sekolah, taman, sungai misalnya ya. Kota, jalan dan seterusnya. Disesuaikan dengan skenario dari komik yang akan kita buat. Sudah kita klik. Nah, kan memunculkan banyak gambar. Jadi tidak perlu disimpan di laptop, kita sudah bisa mencari berbagai macam gambar. Atau kita coba yang lain nih, misalnya jalan, diketik saja jalan, enter, maka akan muncul banyak pilihan. Kita coba misalnya nih, ini misalnya, klik dan sisipkan. Nah, ini dia sudah muncul ya. Tinggal kita perbesar gambar ini sesuai dengan ukuran dari slide. Ya. Tarik saja dari sudut ini. Berlebih tidak apa-apa ya, kalaupun berlebih. Nah, sekarang gambarnya untuk karakter tertutup oleh jalan. Jadi supaya karakter tadi muncul ke depan, maka artinya gambar ini harus kita letakkan di belakang. Cara memindahkannya ke belakang, pada latar belakang ini kita klik kanan saja dan pilih urutan. Ini ada beberapa pilihan, yang ini mundurkan dan pindahkan ke belakang. Kalau mundurkan, ini artinya sama memundurkan selapis, cuma satu. Kalau pindahkan ke belakang, ini artinya yang paling belakang sekali. Dikarenakan ini tadi adalah background, artinya di belakang sekali. Maka urutan ini kita pilih yang pindahkan ke belakang. Nah, setelah pindah ke belakang, maka foto tadi berada di depannya. Sudah ini. Misalnya nih. Iya, ada mobil sebenarnya itu Pak. Ya. Nah, kalau mau tambahkan mobil, gini aja Bu, biar cepat ya. Sisipkan lagi. Coba kita ya, coba ya. Pilih gambar. Telusuri internet lagi. Kemudian kita ketik saja mobil misalnya. Nah, itu di mobil banyak. Ya. Kita cari satu. Wah, ini bagusnya nih mobilnya ini di remove background, dibuang latarnya. Kita coba yang ini. Oh, ini kebetulan ada ya yang jadi remove ya. Coba yang ini. Sisipkan, klik. Setelah centang, sisipkan. Kita pilih yang ini. Wah, ini tidak bisa di remove ya. Kalau bisa di remove background enak nih. Ini tidak ada pilihan untuk remove background. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan mobil atau benda lain di sini yang yang tidak ada tidak memiliki latar, misalnya mobil tadi,
Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi pihak ketiga dengan menggunakan Remote BG. Mungkin sudah banyak yang menggunakan ya. Kita kalau pengen gimana itu, apakah Bapak Ibu kepingin ya kita lanjut untuk menambahkan mobil, atau komik ini kita lanjutkan dengan menambahkan balon bicara? Silakan di Bapak Ibu. Kita tambahkan balon bicara aja lah ya dulu ya, nanti kita tambahkan komiknya. Biasa langsung tambah balon. Ya, sekarang kita tambahkan balon ya. Sebetulnya untuk menambahkan balon di Google Slide ini sama dengan menambahkan gambar, tetapi gambarnya bukan dari internet. Kita kembali pilih sisipkan ya, atau insert. Gambar yang kita pilih, sisipan yang kita pilih adalah bentuk ya. Nah, ini bentuk atau shape. Dari bentuk ini ada 4 pilihan: bentuk, panah. Kalau panah tidak bisa dibuat balon. Nah, di serantai ini Bapak Ibu ya, yang bisa memilih beberapa bentuk dari balon. Di serantai ini, di bagian bawah sekali ada 4. Ini bisa kita pilih. Coba salah satu kita pilih. Misalnya yang serantai persegi panjang bulat ini. Tinggal kita tarik bentuknya. Nah, ya selesai. Tinggal kita atur yang ini, misalnya Bapak ini. Di sini misalnya nih, panahnya kita arahkan ke Bapak ini. Nah, udah. Tinggal kita tambahkan tulisan lagi di sini. Untuk menambahkan tulisan, klik terlebih dahulu bentuknya ini shape-nya ini klik. Ya. Kalau sudah, kita klik kanan sama dengan PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Klik kanan, kemudian edit text. Ya. Nah, baru kita masukkan tulisan. Misalnya tuh, misalnya karena menunjuk ya. Di sana kan Bu, misalnya. Nah, tuh di sana kan Bu, misalnya. Nah, soal tulisan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan jenis huruf yang Bapak Ibu inginkan. Caranya sama dengan yang di Google, di Microsoft, sama dengan di PowerPoint, itu dengan memilih jenis huruf font. Ya, ini kalau ini Arial, kita coba cari yang lain. Mungkin ada yang mirip-mirip tulisan komik, misalnya ini komik Sans MS. Nah, itu seperti itu. Ini bisa kita atur lagi, mau diperkecil, mau kita ini lebih enak mengaturnya di slide ya. Nah, selesai nih. Ya, begitu juga untuk yang satu lagi. Jika ingin kita tambahkan balon juga, pilih lagi sisipkan, kemudian pilih bentuk, dan kita lanjutkan memilih serantai. Kita coba yang ini. Tinggal kita buat saja. Besar. Kanan, edit text. Tambahkan. Oh, kita coba tambahkan tulisan. Iya ya. Misalnya. Oke. Hurufnya juga kita ganti. Kita blok. Kemudian ganti juga dengan komik sans serif. Oke, sudah selesai. Tinggal ditata lagi sesuai dengan bentuknya. Nah, andai kata mau diganti warna dari balon bicara ini pun caranya sama dengan yang ada di PowerPoint Bapak Ibu ya. Bisa kita ganti warna lain. Coba kita blok dulu, kemudian pilih warna isi yang gambar apa ini, cairan tumpah ini, abu-abu. Coba warna ini warnanya. Nah gitu ya. Begitu juga untuk lingkaran yang di luar.
Kita coba ganti lingkaran yang di luarnya ini, garis pinggirnya ini, garis yang di luar, blok terlebih dahulu, kemudian gambar pena, warna batas, coba warna merah coba. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Oke, ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Jika ingin ditambahkan lagi slide yang baru, tinggal Bapak tambahkan saja lagi. Pada slide yang di sebelah kiri, karena baru satu ya, tinggal klik kanan, kita buat slide baru jika slide-nya betul-betul kosong. Jika mau menduplikasi, kita pilih duplikasi slide. Coba kita klik slide baru, muncul slide yang kosong. Menduplikasi, klik kanan, kemudian diduplikasikan slide, maka muncul dua slide yang sama. Kalau sudah begini ya tinggal kita download saja. Ada lagi download saja. Untuk mendownload, pilih file, kemudian nah ini banyak pilihan, mau dibuat salinan, kirim ke email, atau download. Kita coba pilih download. Silakan dipilih apakah mau dalam bentuk download PowerPoint, ODP, PDF, TXT, JPEG, PNG, dan sebagainya. Ini banyak pilihan. Kita coba ke PNG supaya gambarnya lebih, garis-garisnya lebih rapat. Coba gambar PNG. Maka secara otomatis kita sudah terdownload. Nah ini dia di penyimpanan laptop kita. Demikian Pak Las untuk penjelasan tentang kolaborasi Google Slide dengan Picston. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk sharing, saya kembalikan ke Tanya, Pak. Pak Las. Tanya Pak. Ya silakan Pak. Ya, silakan. Yang untuk backgroundnya tadi ngambilnya di mana Pak tadi Pak? Untuk background ya. Tinggalan. Ya. Oke. Untuk background sama halnya dengan kita menambahkan gambar. Kita coba yang ini kosong ini Pak ya, yang ketiga yang kosong ya. 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 Kita buang dulu tulisannya ini, blok, kemudian delete, biar enak kerja. Nah, untuk background pilih sisipkan ya, atau insert. Oh sama Pak dengan karakter tadi Pak ya? Sama, bukan karakter ini apa? Untuk ini tadi, balon-balon tadi yang bentuk. Background. Oh ya sama dengan balon. Iya. Disisipkan ini banyak bisa kita pilih. Bisa kita gambar, kota, audio, video, dan seterusnya. Jadi pilih yang gambar ini, Pak. Yang gambar ini Iya, ya. kita telusuri internet saja. Nah, kalau sudah begini, tinggal diketik saja apa yang mau kita cari. Iya. Misalnya taman. Nah, udah muncul banyak taman. Atau mau kita pasar. Ketik saja pasar, maka akan muncul banyak pilihan. Ya, begitu Pak ya. Oke. Klik. Maka gambar akan muncul. Nah, ini dia. Nah, tinggal lagi gambar ini kita letakkan di belakang sekali Pak. Karena kita jadi ini adalah sebagai latar ya. Nah, kalau nanti ini, nah ya sudah Bapak Ibu saya lupa ya. Trik untuk menarik gambar Bapak Ibu ya. Trik ya ini kan, ini kalau kita tarik seperti ini ya, yang ada di sebelah kanan. Ini ya, yang ada di sebelah kanan ini ya, kelihatan di Palas. Iya. Kalau kita tarik seperti ini, bentar ya. Nah ini, panah kiri kanan seperti ini. Nanti suatu, iya, gambarnya jelek gambarnya. Gambarnya jadi gemuk Pak. Ada yang gemuk, ada yang kurus, pokoknya Iya. ndak anu lah ya, ndak simetris lah. Iya. Nah, kalau kita gunakan apa, mouse ataupun ini tidak menggunakan mouse,
tekan dulu shift Bapak Ibu ya, shift. Shift di laptop, di keyboard. Iya. Shift, kemudian yang sudut ini yang kita tarik ya, jangan yang di samping. Biarlah enggak apa-apa dia lebih lebar. Ya, tekan shift dulu, dah. Oke. Nah, tinggal gitu lagi. Ini enggak bakalan ini nih, enggak bakalan gemuk ini. Iya, iya. Nah, tinggal di tarik saja. Nah, enggak apa-apa, ada sebagian terpotong enggak apa-apa yang kita inginkan hilang. Tinggal kita atur lagi sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi jangan yang ngambil gambar itu untuk membesarkan dan mengecilkan dari samping. Kayak dalmanan juga kadang tuh. Jadi lebih baik tekan shift. Ini juga berlaku untuk yang lain-lain Bapak Ibu ya. Microsoft Word, untuk Excel dan sebagainya. Model itulah. Tekan shift, tarik di salah satu sudutnya. Oke. Kalau sudah, lepas serempak dua-duanya. Oke. Gambarnya tetap standar. Nah, sekarang untuk orang ini nih, misalnya nih, yang ini ya mau kita besarkan ini, ibu ini. Ini kita geser dulu. Nah, misal ibu ini. Nah, untuk menambah, misalnya ibu ini kurang besar nih. Jangan ditarik yang di tengah atas, kemudian yang di samping kanan ke sebelah. Nah, itu tidak efektif Bapak Ibu ya. Gunakan cara tekan shift dan ambil di sudut, salah satu sudutnya. Ambil saja, ini misalnya. Nah, mau digeser-geser bagaimanapun dia masih tetap bagus. Tuh, ya. Itu trik aja Bu. Maaf, ini mau nanya. Ya silakan Bu. Gimana meletakkan karakter orang di belakang di depan background itu, Pak? Di Oh, jalan tadi. oh itu ya. Jadi sekarang ini misal ini kita perbesar dulu ya gambar ibu ini ya biar sebagai salah satu contoh nih. Nah sekarang ini kita letakkan di belakang background ya Bu ya misalnya ya. Begitu Bu ya. Iya Bu. Misalnya ini. Jadi pada gambar itu kita klik dulu ini, klik kanan, kemudian pilih urutan. Nah di urutan ini tinggal mau diapakan ini ya, mau pindahkan ke depan, majukan, mundurkan, atau pindahkan ke belakang. Kalau majukan ke depan tidak mungkin lagi karena memang sudah letaknya di depan. Nah, paling kita mundurkan, kita coba pilih mundurkan, nanti akan hilang dia. Mundurkan. Oh, belum hilang ya. Berarti urutan satu kali lagi kita mundurkan. Nah, 2 kali mundur baru hilang karena mundur tadi hanya selapis. Sekarang hilang yang ibu ini tadi. Untuk memunculkan kembali. Posisinya di belakang background itu Pak ya? Ya, di belakang background. Nggak kelihatan nih. Kalau kita tarik background ini, ya kita. Nah, itu dia. Iya benar. Nah, sekarang background ini yang kita pindahkan kalau ingin memunculkan ibu ini lagi ya. Jadi background ini kita pindahkan ke belakang karena ibu ini kan tidak kelihatan. Nah, tidak bisa kita ambil cari. Iya. Nah, background ini saja yang kita pindahkan. Coba kita lihat. Kelihatan dikit ibunya ini. Background ini saja yang kita pindahkan. Klik kanan di background. Urutan. Pindahkan ke belakang. Maka ibu ini akan pindah ke depan lagi. Tuh. Gitu Bu ya. Untuk apa tadi? Yang lain masih ada? Nggak ada. Silakan Pak Las kalau masih ada yang mau bertanya. Ya kepada jadi sudah expert yang ingin masih ditanyakan, dipersilahkan masih dibuka.
Nah ini Bapak Ibu, kita bisa menambahkan foto kita sendiri Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh ya. Kita tambahkan foto, sama menambahkan foto saya misalnya nih. Tapi sedapat mungkin fotonya yang ditambahkan itu sudah kita hapus latarnya, sudah kita buang backgroundnya. Untuk menghapus bisa Bapak Ibu gunakan secara online, namanya Remove BG namanya. Jadi kita coba ya. Sisipkan, kemudian gambar. Karena diambil dari laptop atau komputer, maka kita upload dari komputer. Coba saya pilih gambar, di mana tersimpan. Pilih gambar di foto, foto pribadi. Nah ini saya coba pilih salah satu foto saya. Nah ini misalnya yang sudah dibuang backgroundnya misalnya. Klik saja dan open. Nah muncul dia si Kennedy-nya. Nah ini kalau mau kita gunakan gambar atau foto kita. Tapi dengan syarat tadi Bapak Ibu sedapat mungkin dibuang backgroundnya. Nah kalau foto kita sendiri kita tidak bisa ubah posenya, misalnya menjadi dari tangan dirangkul jadi nunjuk misalnya, ini tidak bisa. Apa adanya saja deh kalau ya. Kalau menambahkan siswa kita, misalnya siswa dalam satu yang foto dari siswa, ini bisa dipakai. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ya Bapak Ibu hebat, jika masih ada yang ditanyakan masih dibuka. Ya. Sama bertanya. Ada? Kalau tidak ada, saya kira bisa Pak Las, saya kembalikan ke Pak Las ya. Oh ya. Ya baiklah Bapak Ibu hebat, atas materi yang ditanyakan, jika tidak ada maka pertemuan kita akan kita akhiri. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ditanyakan ya Pak Bu. Izinannya Pak Las, izinannya. Ya ada, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, kan ini tugas kita nanti, Ya. kira-kira harus berapa slide minimal yang harus dibuat, terus temanya yang digunakan apa, berupa pendidikan atau bebas? Itu saja, terima kasih. Baik. Nah, untuk tugas boleh satu slide berisi 2 atau 3 kolom misalnya ya, boleh. Misalkan itu. Kalau cuma dalam satu slide-nya hanya tidak ada kolom-kolom ya, maka paling tidak bisa kita buat 2 slide, walaupun gambarnya sama, mungkin kata-kata yang dikeluarkan berbeda ya. Gambarnya sama, misal hasil duplikat dari slide 1 untuk slide 2. Tapi bisa jadi kata-kata yang dikeluarkan berbeda. Jadi minimal 2 slide lah, biar lebih apa ya. Kemudian untuk jumlah karakter bebas. Tapi sedapat mungkin terjadi dialog antara 2 tokoh. 2 orang. Minimal 2 orang. Supaya kelihatan balon bicaranya berfungsi. Kalau satu tidak akan terjadi dialog. Jadi
minimal 2 slide, minimal ada 2 tokoh lah, 2 tokoh atau 2 karakter. Kemudian untuk apa tadi ya? Nah, materinya terkait dengan apa ya? Nah, karena ini nanti hasilnya Bapak Ibu ya. Hasilnya ini dari karya Bapak Ibu itu kalau bisa lebih dari 2 lah ya. Kalau bisa enggak, karena enggak terlalu banyak kan. Tuh. Akan kita kirimkan sebagai aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Maka kita kaitkan dengan basis sebagai guru. Boleh dalam moda penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya budaya lokal ya, atau dikaitkan dengan mata pelajaran juga boleh. Yang jelas masih terkait dengan basic kita sebagai tenaga pendidik. Paham Ibu? Nah, akan lebih baik begini Bapak Ibu, akan lebih baik dikaitkan dengan mata pelajaran. Ini kan lebih baik ya, yang saya gunakan gitu. Dengan mata pelajaran, ambil pokok bahasan yang simpel saja. Kemudian Bapak Ibu print, tidak usah terlalu sejumlah siswa di kelas, di print, cukup beberapa orang saja. Suruh anak memegang atau membaca dari komik yang sudah kita buat. Kalau ada 3 lembar berarti 3 kali print ya. Berikan ke anak dan kita minta foto dengan anak yang lain ketika kita sedang mendampingi siswa membaca atau membuka komik yang kita buat tadi. Itu lebih apa? Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi ya, jadi komik yang sudah kita buat, kita print karena terkait dengan mata pelajaran, kita berikan ke anak. Ketika anak sedang, tidak usah tidak usah terlalu formal betul, berikan ke anak, kita dekati anak itu seolah-olah dia sedang membaca dan kita sedang memberitahu, minta di foto dengan yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan nanti atau kirimkan di aksi nyata di portal Merdeka Belajar sebagai aksi nyata. Nah, jadi sebaiknya sekitar 3 lah paling tidak ya, 3 slide dalam gambar saja Bu. Dalam gambar supaya nanti bisa kita gambar itu kita tempel atau kita insert, kita sisipkan di Microsoft Word untuk apa ya, untuk kita berikan ke anak. Jadi kalau satu-satu kan banyak nanti printnya. Kalau sudah kita download dalam bentuk gambar itu kita copy paste saja, copy paste ke Microsoft Word, kemudian baru kita print. Kan cuma dari 3 slide bisa jadi 1 slide kan, 1 lembar kan. Untuk menghemat apa ya, ditambah lagi akan lebih cantik dia, bagus. Ditambah lagi di Microsoft Word-nya tadi selain gambar dilengkapi dengan judul, nama mapel, pokok bahasan, kelas, dan sedikit narasi, sedikit cerita tentang topik atau pokok bahasan dari mata pelajaran tadi. Itu akan lebih indah ketika dan lebih enak ketika kita kirim ke portal Merdeka Mengajar. Biar enggak polos nian. Biar itu kayaknya itu Bu ya, membuat paling tidak ya sekitar, kalau 2 terlalu dikit sayang ya. Sekitar 3 slide lah, 3 slide. Kemudian 2 juga enggak apa-apa lah sih sebetulnya. Tapi sayang kalau kepala udah belajar. 3 slide misal di-download dalam bentuk gambar, di-download, di copy pastekan ke dalam Microsoft Word ya. Nah, kalau sudah masuk ke Microsoft Word silakan diatur, upayakan
Tadi ya teknik untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya dengan menekan shift dan tarik gambar. Jangan tarik samping kanan, samping kiri, atas dan bawah, jangan. Biar gambarnya simetris. Kalau menekan shift dan ditarik. Nah, sudah itu ditambahkan di Microsoft Word tadi, selain gambar kita tambahkan sedikit petunjuk. Nama kita, nama guru misalnya, mata pelajaran, pokok bahasan, kelas, dan sedikit atau banyak juga tambah bagus untuk deskripsi dari pokok bahasan itu. Kalau itu bisa copy paste aja itu ya, deskripsi itu bisa cari di searching di Google, dari pencarian Google udah bisa itu. Nah, itu yang akan dikumpul di PMM nanti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang dalam bentuk Microsoft Word tadi yang sudah ada kita isi dengan nama, kelas, mata pelajaran, dan gambar, kita simpan save as dalam PDF, itu yang nanti kita upload di PMM, portal Merdeka Mengajar. Nah, kalau sudah kita upload sebagai aksi nyata, nanti tinggal tunggu saja sertifikatnya. Kalau dianggap divalid oleh tim, kita akan dapat sertifikat dari Kemendikbud khusus untuk dari PMM. Nah, untuk ya silakan Bu. Minimal 3 slide Pak ya. Itu untuk satu cerita Pak ya. Iya, ya, satu. Antara satu slide dengan slide kedua ketiga itu nyambung. Iya, nyambung. Iya, satu pokok bahasan lah kurang lebih ya. Misal Ibu ngajar apa Bu? SMP, SD, SMA Bu? SMP Pak. Mata pelajaran? Prakarya. Wah, prakarya ini enak nih. Misal bisa panjang nih kalau prakarya ceritanya tuh. Iya. Sambil praktek terus ini Pak. Iya, iya. Wah, ini bisa jadi proyek ini Bu. Proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Benar serius saya. Kalau nanti pakai kurikulum Merdeka bisa jadi P5 ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk proyek ya, bukannya intra kurikuler. Jadi untuk proyeknya Ibu udah dapat ya. Iya Pak, makanya mau belajar dulu nih Pak. Iya, nggak repot lagi, tinggal buat modul proyeknya aja nanti itu. Untuk materi udah. Tadi masih bingung tadi yang balon apa tadi Pak? Oh, Teks, ya? Itu diambil dari Bukan itu tadi masih belum. yang dari apa? Dari Google Slide tadi ya? Ya Google Slide tadi masih muncul ke itu yang belum bisa. Oh, pilih saja dari insert atau sisipkan itu Bu. Insert, sisipkan, turun ke bawah, pilih bentuk. Nah, di bentuk itu nanti ada serantai. Kita coba. Perlu dicoba lagi. Gimana Pak Las? Apa perlu kita coba lagi itu Pak Las? Terserah kita mau dicoba lagi. Biar lebih biar lebih kita coba Iya lagi ya. boleh Pak. Tadi ngelak Pak sempat Iya, sebentar jadi nggak lihat masukan karakternya. Oke. Dari tadi masih di add on saya. Sabar. Coba ya kita mau ulang lagi ya. Oh, sudah ketutup ini tadi sudah. Bentar ya. Share screen. Oh. Bentar Pak Bu ya. Saya buka dulu ininya. Itu sama dengan auto save Pak ya? Autosave ini, autosave. Jadi Iya Pak, kan bingung. seluruhnya kalau Ibu pakai Google sebagian besar itu autosave kalau
jadi tidak takut hilang. Lampu mati juga masih bisa dipakai. Ada balon tekstil mana? Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Share screen dulu. Loh, kok enggak muncul ya? Yang ini dia tadi. Nah, ini dia. Muncul Bapak Ibu ininya slide yang berisi gambar pasar. Masih muter, Pak. Oh, sebentar ya. Ini gambar pasar ya. Muncul ya? Palas sudah kelihatan Palas. Share screen saya. Pak, masih muter. Masih muter. Waduh, sinyal ini gawat ini. Belum tampil, Pak. Belum tampil ya. Oke, kita buka yang baru lah kalau macam itu. Ini kita stop deh. Oke. Kita coba share screen lagi dari Chrome aja lah. Biar. Nah, ini muncul Google Chrome. Oke. Kalau gitu kita kembali ke Chrome aja lah. Ke Chrome, kembali Google App kita buka untuk membuka slide tadi. Cari slide, ini dia. Kita ketemu slide, klik dan kita pilih slide yang akan kita gunakan. Belum terbuka. Masih muter-muter. Nah, ini dia. Ini tadi tanpa judul ini tadi. Belum dibuat judul. Oke, sekarang kita buka yang ini ya. Nah, ini dia. Masih muter-muter. Sudah muncul Bapak Ibu slide-nya? Sudah ya? Nah, jadi untuk menambahkan balon itu begini Bu. Ya, ini coba kita hapus dulu ya. Salah satunya. Yang dari Ibu ini. Klik dan delete. Nambahkannya macam ini Bu. Pilih sisipkan. Kalau dihitung dari kiri, di menu yang paling atas ini, nomor 4. 1 file. 2 edit, 3 tampilan, yang keempat sisipkan atau insert. Klik saja sisipkan itu, kemudian turun ke bawah, cari bentuk. Nah, ini dia. Di bentuk ini ada 4 iko, ini bentuk, panah, seranta, dan persamaan. Yang ada bentuk balon yang di seranta ini. Jengok gambar di sebelah kiri ini Bapak Ibu untuk penandonya. Nah, ini ada ujungnya dikit yang di seranta ini, yang lancip. Berarti ini untuk balon. Nah, kalau sudah pilih ini seranta, ini dia yang bagian bawah ini pilihannya. Sekarang kita pilih misal yang berbicara tapi tidak diucapkan bicara hasil pembicaraannya. Mungkin dalam hati, mungkin berpikir karena tidak dicetuskan. Coba artinya kita pilih yang ini yang bentuk awan. Oke. Nah, kalau sudah kita klik, tinggal kita geser saja ini karena sudah berubah jadi tanda tambah kan dari kursornya. Tinggal kita istilahnya begitu. Nah, ini udah jadi ini Bapak. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk balonnya. Untuk menambahkan tulisan pada balon ini tinggal kita klik kanan saja. Klik dulu pada balon bicaranya ini, kemudian kita klik kanan dan edit tag, tambahkan tag, edit tag. Nah, tinggal ketik saja. Misalnya astaga. Nah,
Misalnya nih, astaga. Nah, kita atur. Nah, itu misalnya. Nah, itu Bu ya untuk menambahkannya. Disisipkan, kemudian pilih bentuk. Sudah pilih bentuk, cari yang seranta, yang barisan ketiga. Ketiga, lihat di sebelah kanan, pilih yang paling bawah. Di paling bawah ini ada 4 pilihan. Dari 4 pilihan ini, pilih salah satu yang cocok, diklik. Misal kita ubah lagi nih, yang tipenya adalah persegi panjang ini. Klik dulu, sudah diklik, baru kita tarik ke sini. Nah, gitu Bu. Misalnya kita ganti nih. Tambahkan tulisan, klik kanan, edit tag. Wow. Ngerian misalnya. Nah, misalnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya, untuk menambahkan balon tadi. Yang lain, saya kembalikan ke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak boleh. Masih ada Pak? Oh ya, silakan. Ya, masih ada Pak. Ini ada sudah berapa poin ini lah sudah dicatat. Bisa enggak Pak? Ini kita cak kartun itu Pak, maksudnya masuk ke suara, pakai dubbing suara. Tidak pakai teks. Bisa. Ya, kita contohkan ya. Iya Pak. Sisipkan juga ini. Kemudian ini ada audio kan? Audio, video, bentuk, tabel, diagram, garis, dan sebagainya. Kita coba pilih audio. Karena suara. Nah, suara ini kalau nak dimasukkan, kita ambil dari drive ini Bu. Jadi simpan dulu di drive. Itu cari yang pendek ya, ini tombol ini apa ini Bu? Nah, ini apa Bu, kita tambahkan musik ini. Jangan diklik dan pilih. Oke, kita coba. Nah, muncul di sebelah tulisan ini. Ya, untuk audionya yang sebelah kanan. Ini juga muncul nih di sini. Ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu di apa ini ya, di slide ini ada logo mic nih. Yang ini. Nih. Ya. Coba kita perbesar ya. Ini untuk suara nih. Ini salah satunya, ini musik ini Bapak ya. Kalau nanti suara kita, silakan direkam dulu suara kita dan simpan di drive. Nah, coba kita mainkan. Play. Ya. Nah, itu untuk musik. Untuk pengaturan musik ini, silakan kita lihat di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ya, di sebelah kanan ini. Jadi kita klik dulu ya. Ini ada pengaturan. Apakah akan berputar ketika diklik atau akan berputar secara otomatis? Ya, silakan dipilih. Begitu juga untuk audio. Apakah akan tadi Pak, sebelah kanan itu tadi Pak? Yang mana? Yang ini ya? Untuk muncul ke itu tadi. Ini untuk munculkan format ini. Iya, format itu. Nah, itu ini kan hilang ya. Ayo. Nah, klik dulu gambar speaker. Logo gambar speaker, kalau suara tadi kan sudah kita pilih, masukkan ke dalam slide ya. Oh, nak download itu dulu berarti ya. Ya, download dulu suaranya, atau kalau sudah ada yang suara kita yang dari hasil rekaman di HP, simpan dulu di drive. Ya. Kita ulang lagi ya. Ini kita hapus nih. Kita hapus nih. Contoh suara yang itu Pak, suara Bapak misalnya Pak. Oh, itu langsung merekam dulu. Iya. Nah, merekam. Merekam, Pak. Ada suara rekaman aku nih ya. Rasanya udah kati ini rasanya nih.
Kita coba sisipkan dulu, coba audio. Siapa tahu ada nih. Tombol kamera shutter. Oh, ndak katik nih. Oh, ndak katik suara aku di sini. Berarti kalau simpan di drive itu Pak. Iya, betul. Simpan di drive, tapi upayakan drive-nya menggunakan email yang sama dengan slide-nya. Upayakan, bukan harus ya, bukan harus, upayakan supaya lebih cepat begawinya. Ini dekati boleh nih rekaman suara aku nih. Ini Pak yang Adobe Pak, enggak apa-apa. Oke, selesai latihan nih misalnya nih. Selesai latihan, klik dulu pilihan. Di bagian bawah ini ada dua pilihan, pilih dan batal. Jadi kita klik dulu. Saya coba yang ini ya, yang paling bawah, yang sebelah kanan ini. Selesai latihan. Klik, kemudian pilih. Setelah pilih, nanti kaget muncul dia di sini. Nah, ini dia muncul gambar speaker, selalu di tengah muncul ini Bapak Ibu ya. Supaya nanti tidak susah cari ya. Selalu di center tengah ini. Speaker ini. Nah, ini selalu di tengah. Muncul awal pertama sekali. Kalau dipindah, pindah setelah kita anukan. Nah, kalau sudah, ya, coba kita tes dulu bunyinya macam mana ini. Nah, itu. Ya. Kalau mau diatur, ya silakan dilihat pengaturan yang ada di sebelah kanan. Untuk memunculkan pengaturan, ini coba kita tutup. Klik dulu audionya ini, logo audio ini. Klik. Biasanya muncul ini. Biasanya muncul itu di sebelah kanan. Klik kanan, oh enggak. Klik kanan kalau mau munculkan format ini, opsi format. Ya, saya klik ulang lagi. Klik dulu logo atau gambar speaker. Klik kanan, pilih opsi format. Tinggal format yang apa yang kita inginkan, banyak ya yang digunakan, yang bisa kita kreasikan. Kalau untuk muncul ke suara itu bisa enggak Pak? Lebih dari satu Pak. Misalnya cek dia lagi dialog. Bisa. Tapi, nah kalau itu kaget terpaksa kita untuk pengaturan dengan menggunakan klik Bu ya, biar kita klik si A muncul suara. Nah, itu maka bagusnya saya ini itu Bu, yang model Ibu ini tadi ya. Ibu kita perlink yang model itu Bu. Oke, sebagai contoh begini. Ini ya Bapak ini nih. Ya. Sekarang kita cari dulu tempat penyimpanan audio tadi, banyak cara ya tempat nyimpannya. Nah, tapi kita harus tahu link drive. Kalau hyperlink ini sudah jauh nih Bu nih, udah lanjut ini. Tapi bagus. Sekarang baik Pak. Kita coba hapus dulu yang ini. Nah sekarang ini misalnya Bapak ini pengen bertanya apa kabar misalnya. Nah, audio apa kabar tadi kita rekam dulu, simpan di drive, ya. Kemudian link dari yang di drive suara apa kabar tadi kita copy, kita hyperlinkkan dengan Bapak ini sebagai contoh nih. Andai kata kita anggap sudah kita simpan di drive ya Bu ya. Andai kata nih, kita klik, kemudian kita buka drive-nya lagi. Drive-nya cari dulu link drive ini tadi, penyimpanan audio. Nah, saya buka dulu ya. Drive. Buka dulu link drive saya. Saya buka tab baru aja lah untuk mencari drive.
Oke, kita lanjut ya. Ini yang muncul sekarang ini apa nih Bapak? Ini ya, slide ya. Yang ada di layar sekarang. Betul. Masih slide ya. Sekarang kita beralih ke drive dulu. Ambil dulu link dari drive ya, kita anggap udah direkam dan tersimpan di drive. Saya ambil dulu dari drive untuk kita hyperlinkkan dengan salah satu dari dua karakter ini. Saya buka drive dulu ya. Stop share dulu, stop, supaya bisa tampil ke drive. Muncul ke mana drive, sudah terbuka belum nih? Oh, belum terbuka. Oke. Drive sudah terbuka. Coba dulu terbuka. Sudah bisa belum dibuka di drive ini? Ah, sudah. Ini dia ya. Nah, ini drive saya, Bu ya. Kelihatan, Bu, drive, Bu. Balas, kelihatan panas. Drive. Ini. Ya, kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih. Coba saya cari di mana ya tersimpan itu, di musik kalau saya tidak salah. Di sini. Untuk kita coba hyperlink di Swissis. Nah, saya menganggap ini, aduh, pencet. Misalnya ini ya, kita coba abduction, coba dengarkan dulu mana bunyi ini. Wah, kurang bagus. Yang tadi selesai tadi. Tepuk tangan ini, Beh. Tepuk. Nah, ini, Beh, tepuk tangan ini, Beh. Coba dengarkan dulu. Oke. Nah, misal tepuk tangan ini ya. Kita ambil dulu link dari ini, Bapak Ibu ya. Link dari audio atau suara tepuk tangan ini. Cara ngambilnya, klik kanan pada filenya. Kita pilih bisa bagikan, bisa juga dapatkan link. Saya coba dapatkan link saja biar lebih mudah. Nah, ini dia linknya nih. Jangan lupa linknya ini akses dibuka dulu Bapak Ibu ya. Untuk membuka akses, di sini kan tertulis akses umum. Siapa saja yang memiliki link. Kalau tidak kita buka, biasanya yang muncul pertama itu adalah dibatasi. Nah, kalau ada dibatasi macam ini artinya link ini terkunci. Tidak diberi akses. Ini buktinya gambar terkunci. Nah, ini tidak bakal bisa dibuka oleh orang lain. Untuk itu kita buka dulu akses. Klik ya, tanda hitam di sebelah kanannya ini. Yang kita centang siapa saja yang memiliki link. Ini penting ini Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya apakah boleh mengomentari atau editor? Kalau pengomentar berarti dia bisa memberikan saran atau kritik dan sebagainya. Selain bisa melihat. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Sering digunakan di pembelajaran. Kalau editor sering digunakan untuk bekerja sama. Kita coba lihat saja. Kemudian pilih salin link. Oke, salin dulu. Link sudah disalin. Oke, selesai. Kembali kita ke slide-nya tadi. Saya stop. Karena link sudah disalin, akan kembali ke slide. Mana slide ini? Kembali ke stop share. Slide-nya mana ini? Udah muncul slide ini.
Nah ini dia. Sudah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Sudah Pak. Oke. Ya Pak, lihat. Nah, tadi kita suara tepuk tangan dan sudah kita ambil linknya tadi ya. Nah sekarang misal Bapak ini yang tepuk tangan, klik dulu gambarnya Bapak ini ya, yang akan kita apakan tadi suara. Berikutnya kita hyperlinkkan atau kita kaitkan dengan, jadi ketika kita mengklik Bapak ini nanti muncul suara tepuk tangan. Pilih ini Bapak Ibu, sisipkan link ya, kode atau logonya seperti rantai ini, sisipkan link. Oh, tidak muncul deh, mana dia ya? Oh ini dia di bawah, sisipkan link di bawahnya ini, tidak kelihatan ini. Mana dia tadi? Nah ini dia. Bisa antar slide Bapak Ibu ya. Link tadi kita kan copy link Bapak Ibu ya. Maka pada ini kita pastekan aja di sini, klik kanan, paste. Nah, link dari drive tadi sudah masuk. Tinggal terapkan. Ya, sudah selesai ya. Tepuk tangan sudah masuk nih. Nah, jadi ketika kita klik dari Bapak ini akan muncul tepuk tangan. Ini tinggal kita klik saja, maka akan muncul tepuk tangan. Tapi diarahkan ke ini dulu, ke Chrome. Nah, untuk mempermudahnya nanti Bapak Ibu ketika kita slideshow ya, coba kita slideshow ya, yang ada di atas. Kita coba slideshow atau F5 preview ya. Nah ini dia ya. Coba kita klik. Nah baru muncul perintah tepuk tangan kode musiknya. Ini karena kita menggunakan pilihan klik ini Bapak Ibu tadi dalam pengaturan. Jadi nanti ada pengaturan lagi Bapak Ibu ya. Ada pengaturan yang namanya opsi format. Nanti Bu, ini bisa kita apalagi tuh Bapak Ibu, bisa kita kupas lagi kalau pengen nanti untuk menampilkan suara. Gimana Bu? Ada agak panjang deh kalau hyperlink. Kalau cara nyimpannya Pak? Nyimpan apa? Slide tadi? Slide ini. Oh dia otomatis tersimpan di slide. Jadi kalau Ibu buka drive atau buka slide sudah langsung tersimpan tadi, auto save tadi itu simpan otomatis. Buka di email yang kita pakai ini lah Pak Iya betul. Macam aku tadi kan ada nyimpan ini. Tapi sudah ada tersimpan otomatis tadi di kalau Bapak Ibu buka drive muncul lewat itu kayak ada salah satu slide-nya itu. Berarti aman Pak ya? Aman. Kalau kita sudah kita gawekan ini berarti keluar baik sih tuh. Iya langsung keluar. Nggak masuk lagi akan. Tidak perlu masuk lagi. Kalau nak langsung selesai ini langsung tutup, langsung tersimpan. Dan itu Tapi nak tempat yang ini bukanya Pak nak tempat yang ada sinyal Pak betul. Tapi itu nyimpannya di cloud Bu, walaupun ya. Kalau cloud awan tidak berarti laptop, tidak tersimpan di memori laptop atau HP. Jadi banyak berapapun besarnya datanya tidak memberati laptop atau HP. Cuma tadi ya harus ada sinyal atau jaringan internet. Ini Pak Ini kan lah diguyur ngawe ke tadi itu khawatir kayak ini nyimpan di mana. Iya. Keluar kena hilang. untuk teksnya tadi Pak Aman yang nanti, Pak, ya? malam Aman. tadi bisa di ini dah Pak kalau di PPT itu kan bisa bergerak atau muter-muter itu nah ya. Di animasi ya.
Iya, animasi. Bisa kalau di slide bisa di animasi, ada anuannya. Lebih apalagi ini online bisa dia mirip slide dia. Caranya sama dengan PPT, Bu. Pilih apa ya? Apa namanya kalau di PPT itu? Untuk huruf-huruf yang bergerak itu? Lupa. Animasi. Hah? Animasi. Kalau di PPT animasi ya namanya, karena bukan rasanya. Bukan. Transisi ya, Bu. Itulah, Wak. Ya tapi mirip, tapi jelas bisa sama dengan di PPT. Kalau di Cara buatnya sama, Pak, sama Oke. persis nih, Ada persis. pikirannya, Sama nih. Cuman bedanya itulah kalau tapi lebih kompleks di PPT ya. Pengaturannya di mana itu, Pak? Pengaturan apa ini? Yang untuk ini tadi apa? Animasi tadi. Disisipkan itulah, Pak. Oh bukan. Nah, ini kayak lu ya, agak lemu nih. Oh sudah ketutup ini tadi. Oh. Kalau sisipkan untuk memasukkan ini saya udah ketutup ini tadi. Maksud buka lagi ya. Iyalah, Pak. Sudah tutup. Tapi bisa, Bu, ya, itu transisi kalau aku udah salah ingat. Kalau animasi bukan istilahnya. Istilah animasi di presentasi untuk di Canva itu. Kalau istilahnya yang beda, pengertiannya pelaksanaannya untuk menunya sama. Transisi kalau itu sharing dia, Bu, ya. Aku Iya, Pak. di grup Telegram. Tapi bisa. Silakan Pak Las kalau masih ada Pak Las. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada Pak Chef terkait materi kita pada malam kedua ini? Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan di chat Telegram kalau masih ada yang ditanyakan. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait kita pada malam hari ini di YouTube ini, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada malam kedua ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita di pelatihan malam kedua ini dengan selamat karena berhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin.